warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Baik, Bu. Nah, pertemuan kedua kita kali ini adalah prinsip-prinsip desain grafis. Nah, kalau kemarin kan kita sudah menjelaskan tentang pengertiannya desain grafis kan, sama elemen-elemennya dari Nirmana. Nah, Ibu ulangi ya. Elemen-elemen desain grafis Nirmana itu satu ada titik, yang kedua garis, yang ketiga bidang, yang keempat gempal, yang kelima tekstur, yang keenam warna. Jadi dalam desain grafis itu memuat 6 elemen ya yang bisa disebut dengan nirmana itu ya. Jadi dalam desain grafis itu pasti mempunyai nirmana. Jadi nirmana itu adalah susunannya dari desain grafis gitu ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang prinsip desain grafis. Nah, prinsip desain grafis ini mempunyai 5 prinsip ya. Yang pertama adalah keseimbangan atau balance. Yang kedua, kesatuan atau unity. Yang ketiga, ritme atau ritme ya. Yang keempat adalah penekanan atau empasis. Yang kelima adalah proporsi. Nah, desain grafis ini mempunyai 5 prinsip yang sudah Ibu jelaskan tadi. Yang pertama adalah keseimbangan atau balance. Nah, keseimbangan di sini mempunyai arti atau pengertian adalah keseluruhan komponen-komponen desain yang harus seimbang. Jadi itu dalam desain grafis itu harus mempunyai komponen yang seimbang. Jadi dia harus mempunyai keseimbangan atau kebalansan ya. Nah, keseimbangan di sini tidak berat sebelah. Jadi dalam desain grafis itu jangan hanya meletakkan saja gitu. Jadi dia harus kalau saat mendesain suatu desain grafis itu harus mengerti keseimbangan ya, prinsip-prinsipnya gitu. Nah, terus desainer harus memadukan keseimbangan antara tulisan, warna ataupun gambar sehingga tidak muncul kesan berat sebelah. Nah, di sini Ibu tampilkan contoh salah satu poster gitu ya. Di sini posternya berjudul The Dark Knight Rises. Nah, di sini dia sangat seimbang. Karena apa? Gambarnya itu berada di tengah. Jadi dalam menyusun desain grafis atau seperti contohnya ini poster yang di sebelah ini, dia gambar yang baik itu adalah yang di tengah. Jadi itu kalau poster itu dilipat ini ya, dilipat menjadi setengah bagian, dia itu akan proporsi gambarnya itu pas. Jadi itu sama gitu, sama rata antara kanan dan kiri gitu. Nah, di sini warnanya pun juga sangat seimbang ya, yang Ibu katakan tadi harus keseimbangan gitu. Jadi warna ini sangat seimbang. Kalian kalau dalam mengambil warna itu bisa ya, kalau kontras itu bisa, tetapi harus mengerti estetikanya ya. Jadi kalau menyusun atau mendesain itu harus mengerti warna-warnanya dulu. Jadi jangan syukur ambil warna gitu, habis warna kuning itu terus ambil warna hijau gitu, itu jangan. Jadi kan harus mendesain bagaimana sih mendesain poster yang sangat bisa menarik mata gitu, jadi menarik konsumen. Jadi kalau ada orang lain yang melihat, dia akan tertarik kepada poster yang kita buat gitu. Jadi pesan yang disampaikan itu juga akan cepat merasuk ke pikiran seseorang gitu. Jadi seseorang itu akan lebih mikir, oh posternya bagus gitu. Jadi dia akan membaca sampai habis. Jadi keseimbangan itu juga sangat penting. Jadi gambarnya itu juga kalau dilihat tuh jadi enak gitu. Jadi orang lain kalau melihatnya juga tidak mudah bosan, karena dia
kayak langsung melihat gambarnya itu langsung ke intinya gitu. Jadi harus pas juga kan. Nah, yang kedua ini prinsip yang kedua dalam desain grafis adalah kesatuan atau unity. Sebentar, ibu ini kalau menjelaskan terlalu cepat atau tidak? Tidak, Bu. Oh, berarti sudah pas ya. Iya. Nah, yang kedua ini adalah kesatuan atau unity. Nah, di sini juga ibu tampilkan sebuah poster gitu ya. Ini poster seperti poster mengajak kan. Jadi kayak di sini ada poster kredit ya. Kredit ya, kredit apa namanya, tempat gitu ya, kredit. Nah, di sini itu kreditnya itu dari Bank BPD dari Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, di sini itu ibu jelaskan dulu deh kesatuan itu apa. Kesatuan dalam prinsip desain grafis adalah kohesi, konsistensi, ketunggalan atau keutuhan yang merupakan isi pokok dari komposisi. Dengan prinsip kesatuan dapat membantu semua elemen menjadi sebuah kepaduan dan menghasilkan tema yang kuat, serta mengakibatkan sebuah hubungan yang saling mengikat. Nah, di poster yang ibu tampilkan itu ada salah satu contoh poster yang memiliki kesatuan atau unity. Nah, di pengertian dari kesatuan tadi kan dia mempunyai konsistensi, keutuhan, isi pokok. Jadi itu isi pokok dari komposisi sebuah poster gitu. Nah, di dalam poster tersebut ini dia memiliki isi pokok. Jadi itu di sini kan judulnya kan kredit gitu ya, topiknya tuh kredit. Nah, di sini ada sebuah bangunan. Nah, jadi di situ tuh kreditnya tuh kredit apa gitu. Jadi misalnya kan kalau orang lain dikasih poster yang tidak memiliki gambar yang sangat jelas atau intinya saja, itu pasti dia akan bingung. Kredit dengan bunga segini, kredit apa sih gitu. Nah, kalau di poster ini kredit tentang tempat tinggal gitu. Jadi di situ ada tulisan nikmati gitu. Nikmati ada suku bunga yang turun. Jadi di situ dia kesatuannya kan tentang kredit gitu. Jadi gambarnya tuh kredit apa yang akan dikreditkan itu, terus fasilitas apa yang akan kita dapat gitu. Jadi semua tentang kredit gitu, jangan bertele-tele. Jadi kalau tentang kredit ya hanya kredit saja. Nah, selanjutnya adalah ritme. Nah, ritme ini prinsip desain grafis yang ketiga. Ritme ini mempunyai arti pembuatan desain dengan prinsip yang menyatukan irama. Bisa juga berarti pengulangan atau variasi dari komponen-komponen desain grafis. Nah, di contoh yang ibu sampaikan ini, dia contohnya tuh gambarnya tuh kan seperti asap kan ya, seperti asap. Di bawahnya tuh ada itu seperti pabrik ya kan, pabrik yang punya corong. Dia mengeluarkan asap-asap dari pabrik tersebut, pengolahan di pabrik tersebut. Terus tapi asapnya itu membentuk suatu bentuk. Kalian bisa lihat nggak itu membentuk apa? Nggak tahu, Bu. Masa kalian nggak tahu? Coba kalian lihat lagi. Nah, di asap itu membentuk wajah seseorang. Bisa lihat nggak? Oh iya. Nah, di situ banyak kan wajah-wajahnya. Jadi kayak orang berjejer-jejer di foto dari samping gitu. Kelihatan kan ada hidungnya, ada mulutnya, ada dahinya kan, hidungnya mancung. Terus punya dagu juga. Nah,
di sini itu sebagai seperti itu ya, jadi kan membentuk wajah. Jadi tuh di situ kan banyak kan membentuk wajah-wajah itu kan banyak. Nah, ritme itu kan tadi artinya menyatukan irama, jadi seperti pengulangan atau variasi. Nah, di situ bisa kalian lihat variasi dari kumpulan asap gitu kan, sehingga membentuk wajah seseorang. Nah, pengulangan, jadi tuh kayak kalau tidak ada pengulangan pasti gambarnya hanya satu. Jadi asapnya hanya satu, corongnya hanya satu, dia membentuk wajah satu saja. Nah, di sini kan membentuk wajahnya kan banyak. Jadi dia tuh seperti pengulangan gitu. Pengulangannya itu gambar wajah gitu kan. Nah, seperti itu pengulangan. Selanjutnya penekanan. Nah, penekanan ini atau empasis adalah setiap bentuk desain ada hal yang perlu ditonjolkan lebih dari yang lain. Tujuan utama dari penekanan ini adalah untuk mewujudkan hal itu sehingga dapat mengarahkan pandangan khalayak sehingga apa yang mau disampaikan tersalur. Nah, contoh dari poster yang ibu tampilkan ini adalah poster dari Pesona Jogja. Nah, kenapa poster ini disebut dengan poster yang memiliki penekanan gitu? Nah, di situ kan ada tulisannya Pesona Jogja gitu. Jadi apa saja yang ada di Jogja itu harus memiliki penekanan gitu dalam poster tersebut. Jadi kalau kalian ingin membuat poster ya seperti itu, Pesona Jogja itu berarti yang harus kalian masukkan adalah inti dari Jogja tersebut. Kalau Jogja kan terkenalnya apa gitu. Kalian pernah nggak ke Jogja? Pernah. Di sana ada apa aja sih? Candi. Ya, ada candi apa? Borobudur ya? Iya. Di Borobudur, dan terkenal di sana tuh masih kebudayaannya tuh masih lekat gitu. Kearifan lokalnya masih lekat. Jadi banyak banget di sana tuh becak-becak gitu ya, dan di sana tuh jadi kota wisata karena di sana tuh wisatanya tuh kan banyak. Jadi kayak anak-anak SD atau SMP itu rata-rata tuh ke Jogja karena karena Jogja itu sangat edukatif dan dia memiliki nilai-nilai yang bisa menjadi pembelajaran bagi peserta didik gitu. Nah, Pesona Jogja ini, jadi apa saja yang ada di Jogja itu kalian masukkan ke dalam poster, tapi jangan semuanya. Jadi yang paling banyak dikunjungi. Nah, di sini kan ada gambar itu ya, becak gitu ya. Karena di satu masih banyak sekali becak. Nah, di situ juga ada Ibu Jogja. Nah, itu juga sangat terkenal gitu. Dan bakpia itu kan juga ada yang namanya bakpia Tugu Jogja kan. Nah, itu enak sekali. Nanti kalau kalian kesana lagi bisa beli. Itu kan masih baru kan ya itu. Jadi bakpia bukan bakpia sembarangan. Jadi bakpia yang dipanggang. Dipanggang. Jadi itu dalamnya jadi dia tuh kayak seperti bolu gitu. Padahal itu bakpia. Jadi ada bakpia rasa coklat, ada original gitu. Rasa-rasanya bisa kalian lihat lah nanti di Google ya, bisa kalian searching. Jadi dalam desain grafis itu harus memiliki penekanan. Jadi kalian mau menyampaikan apa sih dalam poster tersebut? Kalian ingin menyampaikan apa agar khalayak yang melihatnya itu langsung, oh, poster ini ingin menyampaikan sesuatu ini loh gitu. Jadi yang pertama tadi kan kredit. Nah, dia juga memiliki penekanan. Dia kredit gitu. Gambarnya itu bangunan. Jadi kredit bangunan gitu. Kalau ini Pesona Jogja. Jadi penekanannya itu pada Jogja itu pesonanya itu apa aja gitu. Kenapa sampai dilihat indah gitu ya. Jadi ya kalian kalau mendesain harus memiliki penekanan. Jadi jangan
semua gambar dimasukin tuh jangan, hanya beberapa saja yang sangat sangat mencerminkan dari yang ingin kalian sampaikan gitu. Nah, yang terakhir adalah proporsi. Proporsi dapat diartikan pula sebagai perubahan ukuran atau size tanpa perubahan ukuran panjang, lebar, atau tinggi, sehingga gambar dengan perubahan proporsi sering terlihat distorsi. Nah, contoh yang Ibu sampaikan ini adalah dari contoh ngeprint ya. Kalian kan kalau ada tulis kan pasti ngeprint atau mencetak dari tugas kalian gitu. Nah, proporsi di sini tuh kayak semuanya tuh dimasukkan gitu, tapi ini juga penting ya. Jadi poster tuh banyak macamnya sebenarnya. Jadi dia ada yang seperti menjelaskan, ada yang menyampaikan gitu. Jadi tuh kayak dia memang harus memiliki penekanan. Jadi semua poster harus memiliki penekanan. Cuma di poster yang Ibu tampilkan ini dia memiliki ukuran atau size yang sangat menyatu gitu. Jadi dia tuh banyak banget komponen-komponennya di situ. Jadi tulisannya tuh juga banyak, gambarnya juga banyak. Terus tapi di situ ada juga ada penekanannya. Jadi tuh topik dari poster tersebut apa gitu. Nah, di poster tersebut adalah kreatif kontes, berisi kreatif kontes ya, dari Facebook gitu. Nah, di situ kan ada gambarnya juga seperti bumi yang sedang menangis karena banyaknya print-printan gitu. Karena kalau kita mau ngeprint pasti kita membutuhkan kertas. Nah, kertas itu kan berasal dari pohon. Nah, pohon itu kan ditanam di bumi. Kalau pohon dalam bumi itu ditebang terus-menerus, bumi akan menjadi gersang. Jadi kalau hujan itu akhirnya jadinya banjir gitu. Banyak sekali bencana-bencana alam yang disebabkan oleh manusia itu sendiri. Nah, jadi di dalam poster ini menunjukkan atau mengajak dari orang-orang untuk kontes tentang pimpinan itu yang bisa menggundulkan bumi gitu ya. Jadi di situ mengajak untuk bagaimana sih menyelamatkan bumi gitu, entah dari kertasnya atau dari apanya. Jadi membuat sebuah kontes yang sangat menarik. Jadi proporsi ini dia sangat memiliki proporsi yang pas gitu. Jadi di tulisan ada gambar, warna gitu. Jadi semua dari elemen-elemen desain grafis Nirmana itu masuk ke dalam suatu poster gitu. Nah, itu semua adalah yang Ibu jelaskan ya. Jadi prinsip tadi kan ada 5, prinsip desain grafis ada 5 ya. Nah, kalian di antara kalian ada yang bisa jawab gak prinsip desain grafis itu apa saja sih? Saya, Bu. Oh iya, itu siapa namanya, Marcel ya? Ya. Nah, tahu nggak prinsip desain grafis itu ada berapa tadi? 5. Apa saja? Keseimbangan, Terus? kesatuan, Betul. ritme, Ya. penekanan, sama proporsi, Bu. Nah, Ibu lagi ya. Jadi prinsip desain grafis itu ada 5. Ada 5. Jadi yang pertama adalah keseimbangan atau balance. Yang kedua adalah kesatuan atau unity. Yang ketiga adalah ritme. Yang keempat adalah penekanan atau emphasis. Yang kelima adalah proporsi. Nah, di antara kalian tadi kan Marsha sudah menjawab ya. Iya. Nah, yang lain ada nggak yang bisa menjelaskan
ritme itu apa sih gitu. Ada yang bisa nggak? Ayo angkat tangan. Saya, Bu. Oh iya, siapa namanya? Dwi. Oh Dwi. Nah, ritme itu apa? Ritme adalah pembuatan desain dengan prinsip yang menyatukan irama. Nah, betul sekali. Pinter ya teman kalian itu. Jadi Ibu tadi sudah menjelaskan, udah bisa ya. Jadi itu ritme itu pembuatan desain dengan prinsip yang menyatukan irama. Terus bisa juga berarti pengulangan atau variasi. Jadi komponen-komponen dari desain grafis gitu. Nah, berarti tadi semuanya udah jelas kan ya? Sudah, Bu. Nah, untuk selanjutnya Ibu akan ngasih tugas lagi nih. Oh iya, kemarin kan Ibu udah memberikan tugas ya? Ya. Oh iya, Ibu lupa tadi. Udah Ibu letakkan di atas meja untuk Ibu bawa, ternyata masih lupa. Jadi lupa Ibu bawa ke kelas ya. Jadi nanti habis pelajaran Ibu, tolong ketua kelasnya itu ya ke ruang guru Ibu, nanti akan Ibu serahkan ke ketua kelas, terus nanti yang dibagikan ya satu-satu ke anak-anaknya gitu ya. Iya, Bu. Nah, tugas yang kedua ini kalian mencari salah satu contoh poster yang mencakup dari 5 prinsip dari desain grafis. Ya, nanti kalian mencari salah satu poster satu saja. Jadi jangan 5, satu saja yang menerapkan keseimbangan, kesatuan, ritme, penekanan dan proporsi. Nanti kalau ada yang bingung bisa ditanyakan kepada Ibu ya. Nanti bisa ditanyakan langsung ke ruang guru. Nanti itu tugasnya juga dikasihkan Ibu ke ruang guru ya. Iya, Bu. Nanti ya seperti biasa akan Ibu cek, terus nanti minggu depan akan Ibu bawa lagi ya. Iya, Bu. Sudah kalau gitu. Sekarang jam berapa? Jam 10. Oh, udah jam 10, berarti udah habis ya? Iya. Kalau begitu Ibu mengakhiri pembelajaran kali ini. Oh ya, Ibu tadi lupa kalau di awal pembelajaran harus berdoa ya. Sekarang akhir saja. Ya, Ibu lupa tadi. Yaudah, sekarang kita berdoa dulu ya. Iya, Bu. Berdoa dimulai. Oke, baik. Selesai ya. Yaudah, kalau begitu Ibu pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.